Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan drama politik dan kali ini sudah terlihat ya di sebelah ini ya. Ada Gelora News yang memberitakan sesuatu yang sangat memprihatinkan, memalukan, sekaligus memilukan. Judulnya adalah Kisah Asma Wafa Andina, calon kadet FK Unhan, pilih mundur karena diminta lepas hijab. Wow, luar biasa loh. Dan ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia yang katanya sudah merdeka. Tapi ternyata lihat apa yang terpampang nyata di depan kita, di tengah-tengah kita semua, seorang kadet ya dari Fakultas Kedokteran memilih mundur karena dipaksa untuk melepas jilbabnya jika ingin terus meneruskan pendidikannya. Anda prihatin dengan kejadian ini? Atau Anda merasa biasa saja ini sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Mana yang katanya aku Pancasila, aku Indonesia, saya Pancasila, mana? Coba, saya mau tahu. Indonesia yang katanya berlandaskan Pancasila, bahkan sila pertama saja sudah dilanggar. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah kebebasan beragama, beribadah sesuai dengan keyakinannya itu dilindungi oleh konstitusi? Lalu apa yang bisa kita harapkan dari presiden kita, Prabowo Subianto, yang justru beliau itu mengidolakan sosok dunia Mustafa Kemal Atatürk, seorang sekuler dunia yang memisahkan antara agama dengan institusi pemerintahan. Inilah yang terjadi di negara kita. Indonesia. Jujur saya speechless dengan berita ini. Ternyata benar terjadi ya. Ternyata benar ya kata orang bahwa Indonesia akan dibawa ke kiri. Faham komunis? Setidaknya sekuler. Dan Islam fobia begitu merajalela. Orang-orang yang takut dengan orang Islam. Orang-orang yang sangat menghindari sistem Islam itu berlaku di tengah masyarakat kita. Bagi muslimah, mengenakan jilbab bukan hanya sekedar fashion, bukan hanya sekedar pilihan pakaian, bukan. Tapi adalah sebuah kewajiban dari Tuhan yang diibadahi setiap hari. Mengenakan pakaian hijab, mengenakan jilbab adalah sebuah kewajiban yang jika ditanggalkan akan menuai dosa. Bagi sebagian muslimah meyakini itu. Dan kenapa? Kenapa ini harus dipermasalahkan? Kenapa harus dijadikan satu hambatan bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Universitas Pertahanan. Gak habis pikir saya. Segitu takutnyakah Anda semua, wahai pimpinan Universitas Pertahanan? Segitu takutnyakah Anda kepada seorang muslimah, kepada kami para muslimah ini, sehingga Anda takut menuliskan besar-besar di awal, perempuan muslimah, perempuan berjilbab dilarang bersekolah di sini, dilarang berkuliah di sini. Anda takut menuliskan itu? Sehingga Anda diam-diam melarang wanita berjilbab untuk sekolah di sini setelah dia lulus, dinyatakan lulus menjadi kadet Fakultas Kedokteran di Unhan ini. Segitu takutnyakah Anda? Apa yang Anda takutkan? Oke, kita baca ya bagaimana komentar dari para netizen Indonesia mengenai hal ini. Unhan kok sekuler ya? Mereka tidak paham bahwa pakaian yang menutup aurat itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Kalau kau ngaku muslim, kau baca Al-Quran surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya.
Sebagian nakes, sebagian besar dokter, perawat, apoteker, dan profesi medis lain yang muslim dan saya kenal itu pakai jilbab. Ini sungguh menggelikan, zaman gini masih meributkan penerapan agama orang lain. Iya, aneh bin ajaib negara Konoha ini. Hayo Unhan klarifikasi bersama Asma Wafa, biar clear, jangan klarifikasi sepihak, hanya tutupi kebobrokan. Ya, coba. Untuk adik Wafa, Asma, Andina ya, jangan takut dek, Allah besertamu. Allah akan melindungi, cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung bagimu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya kan? Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke. Kita lanjut baca komen lagi. Gak kebayang kalau umat Islam di Indonesia minoritas, naudzubillah min dzalik. Ya, kita sebagai kaum mayoritas ya, mayoritas di Indonesia ini diperlakukan seperti ini, sediskriminatif ini. Bagaimana kalau kita menjadi umat minor? Sudah seperti apa nasib kita ini? Maka Anda muslimah, Anda umat muslim, ayo bersuara, jangan menjadi setan bisu. Hanya ini yang bisa kita usahakan, hanya ini yang bisa kita ikhtiarkan, hanya ini yang bisa kita perjuangkan. Speak up. Speak up. Next comment. Demi nama baik Unhan, ini perlu diklarifikasi dan diusut kebenarannya. Apakah benar demikian? Padahal para pejabat itu digaji sebagian besar dari pajak yang umat Islam bayar. Apa urgensinya sampai ada kebijakan diskriminasi terhadap mayoritas muslim? Kalau fair, kenapa bukan yang nggak berhijab dilarang juga? Kedua orang tua Asma Wafa yang jempol, mempunyai anak yang teguh, memegang prinsip dan menjaga kehormatan saat ujian terberat di depan mata. Masya Allah. Tabarakallah. Di negara yang mayoritas muslim dan di negara yang konon menjamin kebebasan menjalankan agama dan keyakinan sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. Wow, menyedihkan. Ya, menyedihkan, memilukan, memalukan. Ini negara yang mayoritas Islam, tapi mengapa umat Islam tertindas dengan pakaian umat Islam? Pejuang kemerdekaan Indonesia mayoritas pahlawan Islam, tapi mengapa umat Islam selalu dibatasi? Unhan tidak melaksanakan Pancasila, Unhan pengkhianat Pancasila, ya kan? Mana yang katanya aku Pancasila, aku Indonesia, aku Pancasila? Masih ada jalan lain, istiqomah. Insya Allah iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Menteri Pendidikan nggak merespon dan membiarkan saja, berarti memang mereka semua senada. Akan bagus bila ada yang memperkarakan secara hukum, karena ada kampus yang melanggar hak asasi manusia yang jelas ada di Undang-Undang Dasar. Ya, betul. Unhan Yahudi atau jangan-jangan PKI. Ya jelas, ngomong saja begini. Pancasila, sila ke-1, ya ketuhanan yang Maha Esa, sudah jelas-jelas dilanggar ini. Katanya mau mencetak Indonesia emas, tapi biaya administrasi kuliah bikin mahasiswa bubarkan kuliah umum, ribut besar ini faktanya. Waduh, aduh ya, monggo Unhan, hak jawab dipersilahkan. Top, Anda telah lulus ujian. Ya. Kok jauh sekali. Sudah betul itu mundur ya, alergi terhadap hijab. Semoga mendapatkan yang lebih baik. Salut, beginilah seorang muslimah sejati. Respect. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fakultas Unhan, Fakultas Kedokteran Unhan adalah pengkhianat Pancasila. Masa iya sih? MUI nggak bakal protes. Oh ya, di mana itu? Bagaimana itu para cendekiawan kita ya? Coba ini ada artikelnya nggak sih? Dari tadi saya pencet kok susah sekali ya. Gelora News ini seharusnya ada artikel ya yang bisa dibaca, atau mungkin Anda semua bisa membuka sendirilah ya artikel-artikel lain selain Gelora News ini. Yang jelas saya sudah menyuarakan apa yang harus saya suarakan. Saya menyatakan ketidaksetujuan saya atas apa yang sudah dilakukan oleh Unhan ini, Fakultas Kedokteran. Saya mengecam, saya tidak bersetuju dengan mereka.
Demikian konten kita kali ini. Terima kasih, saya mungkin agak emosional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.